Kita semua adalah garam dunia. Artinya bahwa malam ini semua kita yang datang beribadah, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu tentang kebenaran, ya, mari kita bawa hidup terus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran-kebenaran yang ada pada diri kita, yang kita sudah dengar, itu kita simpan di dalam diri. Kita mau melakukan, tidak terbatas hanya sebatas itu saja, tapi kita bawa hidup ini untuk terus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya karena garam ini sudah menggarami semua kita, bahkan secara khusus keluarga, karena garam ini menggarami sehingga hari ini apapun situasi dan kondisi kita masih mau melangkah datang beribadah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Artinya bahwa garam ini bicara tentang kebenaran firman yang seringkali kita sudah dengar, yang seringkali kita sudah melakukan. Bahkan dari garam ini juga dia membuat hidup kita berbeda dengan yang lain, ya. Yang dimaksud dengan jika garam itu menjadi tawar, artinya bahwa ini bicara tentang bagaimana kehidupan di dunia, tawaran-tawaran dari luar. Jadi garam itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat, ya. Ibu di dapur kalau masak, menu itu kalau mau supaya bisa tahan, bisa enak, tentu pasti dikasih garam loh. Nah, dikasih garam ini merupakan kenapa dengan satu harapan bahwa dia bisa mengenakan, tapi juga apa yang dimasak itu bisa bertahan, ya. Contoh yang paling nyata kita bisa lihat daging atau sesuatu yang dibuat menjadi katakanlah ikan dikasih garam menjadi ikan garam, itu bisa bertahan, dia awet, itu tidak rusak. Kenapa? Kenapa sampai bisa awet tidak rusak? Kenapa? Ada sesuatu yang namanya garam itu diberikan. Hidup kita pun firman Tuhan ini menjadi harus menggarami hidup kita. Kalau firman Tuhan tidak menggarami hidup kita, akhirnya kita dari jalan ini sembahyang, tapi teman apa di tengah jalan, langsung kita berubah di tengah jalan. Kenapa? Karena diri kita tidak menyimpan atau tidak punya garam yang bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada garam di dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa untuk dibatasi. Kenapa? Kita akan merasa dan kita akan tahu bahwa tidak, saya ini mau pergi sembahyang. Jadi malam ini kita ada di tempat ini, Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kenapa? Lewat kehidupan kita harus menjadi garam. Kenapa harus menjadi garam? Supaya keluarga, anggota, yang lain semua juga bisa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita ini harus kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Karena teman-teman bilangnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Kalau menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Ya, saya ingin sampaikan buat kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, kebenaran firman itu sudah ada dalam diri kita, sudah menggarami kita, kehidupan kita. Jangan kita bikin diri macam kita ini tidak kenal Tuhan. Jangan kita bikin diri untuk supaya apa kita ini sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan di dunia atau di luar sana. Tidak bisa. Sekali kita jadi anak Tuhan, ya tetap kita jadi anak Tuhan. Kenapa? Ketika kita menjadi garam dunia, dengan sendirinya, sadar tidak sadar, bahwa kita sendiri minta untuk Tuhan menolong kita. Dengan sendirinya, ketika kita menjadi garam dunia, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan juga akan bersama dengan kita. Kenapa? Amen. Karena garam ini bicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kebenaran-kebenaran firman itu tinggal dengan diri kita. Sadar atau tidak sadar, Roh Kudus ada bersama kita. Jika Roh itu dia bersama dengan kita, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita perbuat, pasti katakan kiri kanan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Yang di luar pasti, yang di dalam kehidupan sini pasti berhasil. Yang di dalam pasti berhasil. Malam ini kita datang ke tempat ini bukan keluarga berumah untuk menyiapkan sesuatu yang lebih buat semua kita. Tidak. Bapak Gembala juga yang Bapak juga tidak kasih sesuatu yang lebih. Bahkan kita orang tua rohani, Bapak Tani yang ada juga tidak kasih sesuatu yang lebih buat kita. Atau mungkin sampai sekitar jemaat ada sesuatu kan di luar sana kan? Tidak. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita hadir di tempat ini, Tuhan akan memberkati setiap kita. Perjalanan hidup kita ada banyak hal yang kita pikirkan dan kita pemuli. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya garam itu jangan menjadi tawar. Banyak tawaran, tetapi kebenaran yang menggaram hidup kita harus tetap ada tinggal di dalam diri dan kehidupan kita. Ketika kebenaran ini dia tinggal di dalam diri dan kehidupan kita, setiap langkah-langkah kita dari satu ke satu, langkah-langkah itu akan menuju kepada kepastian dan kesuksesan dan keberhasilan. Karena perjalanan setiap anak-anak Tuhan, ketahuilah
di depan, di belakang, di kanan, di kiri kita ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita melangkah di dalam pergumulan dan perjalanan hidup kita untuk supaya kita tergeletak, jatuh dan tidak berdaya. Tidak. Karena apa? Karena di depan kita ada Tuhan. Di belakang kita pun ada Tuhan yang menolong. Di samping kiri kanan juga ada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkemah dan berkubu sekeliling kita. Kalau Dia berkemah dan berkubu, artinya bahwa otoritas dan kekuatan Tuhan melindungi dan menaungi setiap kita. Kalau Dia sudah melindungi dan menaungi setiap kita, apa saja yang kita kerjakan, firman Tuhan bilang, belum timbul di hati dan pikiran kita. Tuhan sudah sediakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kenapa kita harus berpikir secara logika manusia? Kita untuk melihat tanda-tanda perkara hari-hari ini. Setiap kita bahwa hidup lebih sungguh, firman menggarami hidup kita. Bukan berarti menggarami itu karena Tuhan tidak suka, tapi menggarami itu karena Tuhan mengasihi kita, supaya hidup kita lebih lagi tenggelam di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Kalau keluarga bisa terus ada dan membuka pintu rumah, bahkan pintu hati, garam yang bicara tentang kebenaran ini akan menjadi bagian di dalam rumah tangga ini. Kalau garam itu sudah ada di dalam rumah tangga, apapun pergumulan kita, pastikan bahwa garam mampu untuk menolong setiap rumah tangga. Katakan kiri kanan, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menolong. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, ada? Ada Tuhan yang menolong. Untuk yang pemuda-pemudi yang ada Tuhan ya, ada Tuhan yang menolong. Semua kita ada di tempat ini karena ada Tuhan yang menolong. Kalau Tuhan tidak menolong malam ini, anak-anak juga tidak ada. Karena ini ibadah rumah tangga. Artinya ya mungkin kita yang dewasa saja lah.